untuk DO mahasiswa itu ada 3 indikator. Oke. Kalau S1 dia tidak boleh lebih dari 7 tahun 7 kuliah. tahun, betul. Ya. IP-nya itu tidak boleh kurang dari 2,00. Masuklah ke prodi saya, maka Anda keluar akan menjadi guru yang luar biasa. Kalau tidak jadi guru yang luar biasa, maka Anda akan menjadi entrepreneurship di bidang pendidikan yang luar biasa. Oke. Nah, Jumpa lagi tentunya di podcast Amex kali ini dan kita akan ngomong banyak soal dunia pendidikan di Maluku dan juga Universitas Pattimura itu sendiri yang merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Maluku. Bagaimana sebenarnya potret dunia pendidikan di Maluku dan juga Universitas Pattimura yang semakin bebenah ke depan. Saya punya tamu spesial yang saya akan ngajak ngobrol di podcast Amex kali ini. Beliau adalah Profesor Dr. Freddy Lewaka Besi MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Apa kabar Pak Prof? baik, terima kasih untuk kesempatan broadcast bersama Amex di siang hari ini dan saya mau ucap banyak terima kasih untuk semua hadirin, pendengar dimanapun berada. Dan hari ini kita akan ngomong sebagaimana tema hari ini. Semoga semua bisa mendapat informasi yang valid dan kita bisa memajukan pendidikan di Maluku. Ya, saya mau tanya nih, Prof. Kalau kita ngomongin soal pendidikan, kemarin-kemarin ini sempat dirilis bahwa dunia pendidikan kita ini masih kurang bagus iklimnya dibandingkan mungkin dengan provinsi lain yang ada di Indonesia sendiri. Sebagai akademisi, boleh saya katakan seperti itu, apa sih sebenarnya yang kurang dari dunia pendidikan kita yang ada di Maluku, Prof, sehingga kita perlu bebenah. Nanti relate-nya mungkin sama Unpati sendiri yang merupakan universitas negeri salah satunya di Maluku yang mencetak orang-orang handal dari Unpati itu sendiri. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Jen. Jadi gini, pendidikan ya, apakah itu kita lihat dari sisi institusinya, baik pendidikan anak usia dini itu yang paling rendah, kemudian pendidikan dasar itu SD, SMP, kemudian pendidikan menengah itu SMA, SMK, kemudian MA, Dan sederajat MAK, ya. sederajat, kemudian pendidikan tinggi. Ya, pendidikan tinggi itu ada strata 1, strata 2, dan strata 3. Dalam konteks demikian maka sebagai satu institusi banyak sekali aspek ya yang harus dibenahi pada satu jenjang atau satu level dan komponen-komponennya begitu banyak. Banyak ya. Karena itu kita sebagai satu sistem besar dalam sistem pendidikan nasional itu sudah ada yang disebut sebagai standar nasional pendidikan. Kita semua harus bergerak bersama untuk mencapai standar-standar tersebut. Apakah itu standar dalam arti standar minimal, standar yang betul-betul bisa tinggi, standar tinggi, tetapi juga kita bisa memastikan bahwa pendidikan kita berada pada standar optimal. Artinya optimal itu kita bekerja terus untuk mengarah kepada yang lebih baik. Kalau kita bicara soal bagaimana kualitas pendidikan di Maluku, memang dalam berbagai survei, tetapi survei-survei itu tentu menggunakan indikator-indikator yang berbeda-beda. Ambil contoh kalau kita bicara tentang kompetensi guru di Maluku, maka selalu kita berada pada urutan kalau tidak salah itu 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Tentu ini miris karena kita ingin untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan. Itu salah satu unsur yang sangat memegang peran penting adalah pendidik, dalam hal ini guru. Pada jenjang pendidikan yang tadi saya sebutkan, baik di PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, yang dalam hal ini mereka adalah dosen-dosen atau tenaga pendidik itu.
Dan kita tentu saja menginginkan agar kualitas sumber daya manusia untuk mengelola segala potensi yang dimiliki oleh bangsa kita ini bisa kita betul-betul menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan itu satu-satunya cara adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, itu dia. Sebenarnya gini, Prof, kalau kita melihat bahwa Maluku sudah dulu banget ini menciptakan sumber daya manusia yang qualified banget. Misalnya dokter pertama di Indonesia dari Maluku itu juga membawa nama harum Maluku. Bahkan sampai sekarang pun kita melihat banyak orang-orang pintar yang ada di Maluku ini yang berkarir di luar. Apa sih sebenarnya yang harus dikoreksi nih, Prof? Dari dunia pendidikan kita di Maluku. Kalau tadi misalnya Prof bilang bahwa ini pendidikan dimulai dari PAUD sampai jenjang tinggi, perguruan tinggi dan sebagainya. Ada nggak sebenarnya sistem yang harus dikoreksi misalnya? Ya, jadi kalau kita sebut orang Maluku yang ada di mana saja, dan tentu kita juga yang hadir di sini, kita memiliki kemampuan yang rata-rata, di atas rata-rata. Apakah itu dari sisi IQ-nya, kemampuan kecerdasannya, apakah itu, jadi kalau kita lihat kecerdasan atau kecerdasan majemuk itu ada banyak. IQ itu untuk kemampuan intelektualnya, SQ itu untuk spiritual, kemudian emotional questionnya, kemudian ada social questionnya. Tapi juga ada, kalau kita lihat dari Garner itu dia punya 8 kecerdasan majemuk. Ada logic matematik, ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan untuk lebih mencintai alam dan sebagainya. Kalau kita melihat konteks demikian dari sisi kemampuan sumber daya manusia di Maluku, bukan hanya pada waktu dulu. Sekarang juga kita punya kapasitas yang tidak kalah dari daerah-daerah lain. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana kita bisa disiplin. Disiplin itu penting ya. Disiplin untuk bisa belajar, disiplin untuk bisa berusaha. Kita konsisten, kita menjunjung tinggi aspek-aspek kerja keras, ya, kerja keras dan terus bekerja keras gitu. Dan di situ ada kejujuran, ya, nilai value. Jadi yang harus kita tanamkan dalam berbagai kesempatan. Sebab saya ambil contoh saja ya, kalau dalam euforia Piala Dunia yang lagi ngetren sekarang ya, Prof ya. Lagi sekarang ini, kalau ada teman kami yang baru dari Belanda itu, mereka baru pulang dari Vlissingen maupun dari kegiatan di Belanda justru di Belanda tidak ada euforia bola seperti fans Belanda yang fanatik banget ya, fanatismenya ya. Nah, tapi kalau kita kita semua harus bergerak. Mungkin faktor yang paling bagi saya itu adalah kita punya kondisi kemiskinan, ya. Kemiskinan dan kesejahteraan itu untuk bisa kita mengejar ketertinggalan kita dalam bidang kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, maka bagi saya salah satu aspek penting adalah penguatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Kita harus mengentaskan dulu kemiskinan, karena begini, kebiasaan orang Maluku, siapapun, bahkan yang sudah punya kemampuan lebih, itu ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berkualitas, tetapi tidak mau bayar yang besar. Nah, ironis ya. Ini memang kondisi yang memang sulit gitu. Padahal kita ingin mendapatkan sebuah kualitas, ya memang ada berbagai cara, afirmasi ataupun
beasiswa yang diberikan. Tetapi itu tetap harus menjunjung kualitas dan harus kita bekerja keras untuk bisa, karena kita membeli kualitas gitu, bukan untuk membayar untuk Ini sekolah ini Ya. ini sebenarnya sekalian Prof ini mengedukasi Ya, ya. semua yang lagi menonton podcast Ya, kita bahwa itu untuk tadi sebenarnya. kita di Maluku gitu. Oke. Well, saya punya pengalaman terlalu banyak. Eh, saya selesai studi S3 di Erlangga 2005. Saya pulang itu kemudian diminta oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi konsultan. Konsultan untuk bagaimana mengembangkan dan menjamin pendidikan di Maluku. Oke. Di LPMP itu sendiri LPMP. ya, Prof ya. Ya, kurang lebih 5 tahun. Kemudian saya asistensi dinas pendidikan provinsi dan juga beberapa dinas, baik di MBD, di Somlaki, di Aru, dan setelah itu kami diminta oleh Pak Gubernur Albert Halu waktu itu untuk menyiapkan fakultas kedokteran. Oke. Dan saya termasuk tim yang pertama. Kemudian kita juga menyiapkan dan membenahi SMA Siwa 5. Oke. Semua unggulan ya. Iya, SMA unggulan. Dan itu tahun-tahun awal itu luar biasa kualitasnya. Iya, betul, Nah, betul. karena di situ kita seleksi gurunya, kita seleksi siswa-siswa berprestasi dari semua kabupaten kota. Oke. Mereka masuk di situ, kita seleksi kepala sekolahnya, dan kita dampingi guru-gurunya, ya dosen-dosen yang punya kemampuan dari Unpati itu mendampingi guru-guru untuk bagaimana materi-materi ajar itu dengan baik diberikan kepada para siswa. Dan karena itu para lulusan waktu itu dari Siwa 5 luar biasa, dan Iya. mereka kemudian Siwa 5 menjadi masuk dalam 10 sekolah berprestasi di Indonesia. Betul. Dan ini konon kabarnya waktu itu banyak orang-orang luar juga sebenarnya ingin bersekolah di Ya, Siwa 5 bahkan. ya. Tetapi dengan syarat bahwa yang Ya. didahulukan adalah putra daerah. Ya. lokal sendiri, Ya. putra Maluku, Ya. maksudnya akhirnya nggak bisa. Bahkan itu obsesi dari Pak Gubernur waktu itu adalah lulusan dari Siwa 5 itu dia langsung tersebar di universitas-universitas ternama di Indonesia, tapi juga di luar negeri, dan mereka itu bisa disiapkan juga menjadi baik di PDN, di Perwira atau Akabri, dan akademi-akademi kepolisian, dan Bahkan ada juga yang berkarir sampai di luar negeri nih. ya, saya punya anak sendiri gitu. Itu angkatan ketiga. Nah, Luar biasa ya. itu dia sekarang dapat LPDP di Australia untuk S2-nya. Dan dia tes dari 4.000 untuk masuk di Kementerian Kemaritiman itu. Mereka 40 orang diantaranya dia yang masuk. Nah, dan itu mereka sangat-sangat kemampuan mereka itu sudah di atas rata-rata, karena kita tes IQ-nya, Nah itu dia, Prof. TPA-nya, Oke. kemampuan bahasa Inggrisnya. Betul. Prof, ini yang terjadi kayak tadi misalnya Prof sebutkan akhirnya banyak yang berkarir juga di luar setelah lulus dari SMA Siwa 5, ada yang mendapat beasiswa dan sebagainya. Ironisnya nih, Ya. Prof, ada yang bahkan nggak mau kembali lagi ke Maluku untuk bekerja, membangun Maluku dan sebagainya. Apa sih sebenarnya Prof yang menjadi alasan mereka bahwa mereka nggak mau kembali lagi ke Maluku misalnya? Sebenarnya banyak faktor ya. Tapi mereka tidak kembali ke Maluku itu bukan berarti mereka lupa Maluku. Ya. Hanya saja kesempatan Oke. yang mereka dengan kualitas mereka itu, apakah pemerintah daerah siap untuk mengakomodir mereka dalam sistem rekrutmen ataupun kesempatan kerja yang ada Oke, di artinya Maluku. formasi misalnya Ya, ASN yang disiapkan ya, mungkin mereka bisa ya. mengisi itu dan Itu sebagainya. yang terbatas kan di Maluku. Oke. Sehingga mereka bukan tidak mau kembali, ya. Ada teman dari anak saya itu juga yang dia kembali, ada satu formasi di LPMP Oke. untuk IT, dan satu
satu formasi itu dia tes secara nasional dan dia tembus. Oke. Nah, itu berarti apa? Kan dari sisi kapasitas kualitas untuk bersaing dimanapun, anak-anak kita itu bisa lolos. Bisa. Nah, anak saya dari Artinya bisa berkompetisi iya, ya, dari Prof, ya? 40.000 mereka dia bisa 40 dari 40.000 itu di nasional dan Luar biasa bisa tuh. berhasil gitu. Jadi tergantung apakah ada kesempatan di daerah untuk mereka bekerja. Makanya mestinya kita memproyeksikan, merencanakan dari awal. Siwa 5 itu memang sudah direncanakan. Oke. Dan jumlah mereka itu yang masuk tidak boleh banyak gitu. Nah, sebab mereka itu akan sebagai mercusuar untuk Oke, Maluku gitu. oke. Ini loh anak-anak luar biasanya Maluku gitu. Kalau bisa membandingkan nih Prof, maaf saja nih, karena kan orang selalu membanding-bandingkan yang dulu seperti ini zaman pemerintahan ini, yang sekarang seperti ini zaman pemerintahan seperti ini. Lagi-lagi saya mau tanya nih, Prof, apa sih yang memang benar-benar harus dikoreksi lebih tegas lagi? Eh, memang setiap kepemimpinan itu kan polanya beda-beda. Tapi yang pasti dengan pola berbeda-beda itu ada juga tujuan yang ingin dicapai ya. Dan tidak ada, saya yakin tidak ada seorang pemimpin yang tidak mau mensejahterakan rakyatnya Oke. dan memajukan daerahnya. Tidak ada ya. Nah, mungkin gayanya saja yang beda-beda. Oke. Jadi Style kepemimpinan yang beda mungkin Ya. ya, Prof ya. sama juga kalau saya sebagai wakil rektor bidang akademik di Unpati, ya gaya saya juga beda. Oke. Ya, orang mungkin bilang Prof itu terlalu baik gitu kan, terlalu lembut begitu kan. Nah, tapi tidak juga Oke. kan. Sebenarnya ada ketegasan juga ya, cuman mungkin beda. Ya, pendekatannya yang beda, Beda. gitu. Oke. Pendekatannya Oke. ada orang yang pendekatan marah-marah tapi hatinya baik. Baik, oke, baik. Ya, gitu. Prof, Tapi ini ada orang-orang yang tidak bisa marah. Oke. Karena memang dia baik terus gitu. Itu Prof, beda. ini di awal saya menyinggung soal Unpati sendiri nih. Ya. Sebagai satu-satunya universitas negeri yang ada di Maluku. ya. Yang menghasilkan sudah begitu banyaknya orang-orang yang sukses dari Unpati, khusus mungkin dari FKIP sendiri keguruan nih, Pak. Karena banyak guru yang akhirnya kayak kemarin misalnya pada saat kita Amex menggelar program kehumasan dan pelatihan buat guru-guru se Maluku, ternyata hampir 90% nih pesertanya adalah lulusan Unpati sendiri. Nah, saya mau ngomong nih, Prof, sejauh ini apa sih yang Unpati lakukan lagi untuk bagaimana membuat lulusan-lulusan di Unpati ini ini bisa diterima nih menjadi guru yang handal bagi muridnya? Ya, jadi begini Jen. Universitas Patimura itu satu universitas yang besar. Besar banget. Saat ini hampir 24.000 mahasiswa, ya, 23 sampai 24 yang aktif gitu. Ada 6.000 lebih yang tanda kutip ya tidak aktif. Tidak aktif itu pengertiannya begini: mereka ada sebagai mahasiswa tercatat, tetapi mereka belum membayar UKT. Oke. Kalau belum membayar UKT itu uang kuliah tunggal. Ya, tidak membayarnya itu berbagai faktor lah. Faktor ya. Kita tidak usah masuk. Oke, kita nggak masuk di situ, betul. Tetapi dalam konteks itu kami bisa memastikan bahwa universitas ini memiliki tanggung jawab besar untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia, menciptakan manusia Indonesia melalui Unpati yang bisa membangun daerahnya. Oke. Dari berbagai sisi, ya. Dari berbagai fakultas. Kita punya 9 fakultas, 1 program pascasarjana. Pembinaan sistem akademik di Unpati itu bukan hal yang mudah. Ambil contoh ketika saya mulai diminta oleh Pak Rektor untuk mendampingi beliau sebagai
Wakil Rektor Bidang Akademik, fokus saya yang pertama adalah bagaimana membenahi sistem kita pada pangkalan data dikti, ya, PD Dikti. Dalam sistem pencatatan, kalau di jenjang PAUD dasar dan menengah kita sebut sebagai peserta didik, PDSS, Pangkalan Data Siswa Sekolah. Maka di perguruan tinggi itu namanya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. PD Dikti ya. PD Dikti, ya. PD Dikti itu waktu saya mulai masuk, data mahasiswa kita itu 79.000 di tercatat. On paper ya. Wes, itu luar biasa. 79.000 padahal di atas kertas cuma aktif itu 23 sampai 24 itu. Nah, itu berarti ada kekotoran data kita saya mencari cara untuk pembenahan gitu. Nah, sampai pada kalau Jen dan teman-teman media pernah Pak Rektor punya informasi ke teman-teman media bahwa akan di-DO-kan 4.000 lebih mahasiswa. Ya, itu pernah kita pernah ada kan ya, dengar informasi itu juga. Kemudian saya klarifikasi kan. Oke. Nah, itu efek dari pembenahan sistem. Oke. Nah, maka ada kotor begitu banyak. Nah, bukan cuma 4.000, 10.000. Nah, kalau kita bandingkan dari 79 dengan real 24.000 katakanlah paling banyak, tambah 6.000 tidak aktif, maka mestinya cuma 30. Maka ada 49.000 mahasiswa yang datanya itu tidak tahu hampir 50.000 di mana ya. kan. Nah, makanya kita coba betul-betul membenahi itu dan syukur alhamdulillah bisa terbenahi sampai saat ini kita pada posisi koneksi sistem yang begitu baik antara Unpati dengan PD Dikti ya. Sinkronisasinya pada setiap semester itu sudah pada posisi 100%. 100% itu artinya data mahasiswa per semester itu yang aktif itu terdata semua di Unpati. Terdata semua di PD Dikti. Dan dari tahun 2020 ketika kita pandemi, ada itu saat itu dalam upaya untuk pembenahan sistem, tapi kita harus berkuliah dengan berbagai cara dan itu ditempuh melalui Zoom dan ya syukur juga alhamdulillah kita bisa wisuda waktu itu. Wisuda drive thru di Desember dan beberapa fase itu 1 minggu kita bikin 3 hari untuk bisa sesuai dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Ambil contoh saya masuk ke kualitasnya guru-guru itu. Ya, memang di FKIP, nah itu adalah salah satu kita sebut LPTK. LPTK itu apa? Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan. LPTK. FKIP salah satu. Nah, LPTK di Maluku ini cukup banyak, ya. Ada IAIN, ada IAKN, ada Darussalam punya FKIP, dan tentu saja beberapa sekolah tinggi lain, sekolah tinggi ilmu pendidikan, keguruan dan ilmu pendidikan tentu saja. Itu mereka semua adalah LPTK. Mereka punya tugas menghasilkan guru. Nah, tetapi guru yang bagaimana? Gitu. Pertanyaannya itu. Ya, guru yang bagaimana di lapangan ini. Nah, pemerintah itu untuk berupaya sekarang menghasilkan guru yang profesional, maka dibentuk lagi program pendidikan profesi guru, PPG. Nah, jadi setiap orang yang lulus dari jalur LPTK mendapatkan sarjana pendidikan, dia tidak langsung jadi guru. Nah, dia harus masuk lagi pendidikan profesi guru 1 tahun. Nah, untuk dia dapat yang namanya sertifikat pendidik. Yang dibilang itu sertifikasi itu ya, Prof sertifikasi itu. Nah, tapi untuk masuk ke situ luar biasa susah juga, karena harus ikut juga seleksi, harus ada tahapan-tahapan yang mereka harus ikut sampai ada yang sifatnya mandiri, ada yang prajabatan, ada yang dalam jabatan PPG itu. Nah, itu untuk menghasilkan guru-guru yang memang mereka dianggap sudah profesional. Tetapi
begini Jan dan Bapak Ibu hadirin gini, eh, sangat tergantung pada guru itu. Oke. Ya, ada guru-guru yang memang dari sisi kemampuan mereka itu cerdas-cerdas. Tapi ketika kembali ke dalam sistem, istilah saya itu kalau sudah kembali ke habitat sama lagi gitu. Nah, ikut pelatihan, ikut PPG, ikut berbagai hal. Kelihatannya tuh tampilannya bagus banget gitu. Lulus bagus, nilainya bagus. Tapi kembali ke habitat jadi lagi gitu, cuek lagi. Apalagi kalau mereka itu sudah merasa lebih sedikit, mulai berantem dengan kepala sekolah, betul. tidak memperhatikan siswanya atau cara-cara yang. Tapi lagi-lagi kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Nah, tentu sederhana saja analoginya. Kalau kita di ruang ber-AC itu kan kerjanya enak gitu. Jadi tapi kalau guru-guru ini juga kan harus diperhatikan kesejahteraannya. Ya, berbagai cara lah harus kita benahi. Artinya bahwa selama ini Unpati memang sudah melakukan sebuah sistem yang mana bisa menghasilkan tenaga pendidik tadi ya, Prof ya. Mereka ada di tengah-tengah siswa, di tengah-tengah sekolah. Ini mereka juga sudah mulai terlihat profesional seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi nih, Prof. Kadang kan kalau kita melihat guru juga harus memang lebih kreatif lagi di era seperti sekarang ini. Artinya bahwa sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, mereka notabene bukan hanya datang ke sekolah mengajar dan sebagainya, tetapi ada hal-hal yang lebih kreatif yang memang mereka harus perlihatkan di pola didik mereka. Sejauh ini, sudahkah ini memang maksimal dilakukan oleh guru-guru kita di Maluku khususnya, Prof? Ya, jadi kompetensi guru itu kan ada 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah kemampuan guru menguasai materi pembelajaran. Bahan ajarnya itu ya. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan guru untuk mengajar dengan baik dan memahami peserta didik terhadap tahap-tahap perkembangan mereka. Jadi misalnya kalau saya itu guru, Jen ini siswa SMA atau SD, saya mesti tahu Jen ini punya psikologi seperti apa. Jen punya latar belakang keluarga seperti apa. Jen punya background family-nya. Ya, jarak dari rumah ke sekolah itu seperti apa. Kalau jalan sampai di sekolah itu ada masalah-masalah apa yang dia temui sepanjang itu. Nah, itu konteksnya. Kita harus sebagai guru harus tahu gitu. Nah, kita tidak cuma datang siap materi mengajar tanpa tahu ini masalah anak di rumah bagaimana, masalah dia dalam belajar bagaimana, pergaulan dengan teman-temannya bagaimana, berapa banyak dia nonton YouTube, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya di rumah. Itu kan guru harus tahu. Tapi kalau guru hanya cuek dan tidak tahu itu masalah siswanya seperti apa, dia kan harus menyelesaikan masalah siswanya, peserta didiknya gitu, dengan kemampuan pedagogiknya. Nah, yang ketiga itu adalah kompetensi sosialnya. Kompetensi sosial itu adalah interaksi dia dengan kepala sekolahnya, interaksi dia dengan teman gurunya, interaksi dia dengan masyarakatnya, interaksi social life-nya dia ya. Iya, kehidupan sosialnya dia ya, Prof ya. Dan kompetensi yang keempat tuh kepribadian. Nah, kepribadian ini yang harus dibenahi dengan, bagi saya itu paling kurang 2 hal, yaitu spiritualitasnya dan value-nya. Nah, value itu banyak, kejujuran, nilai kejujuran, kerja keras, kerjasama juga, inisiatif, itu karakternya itu di situ, kepribadian itu. Nah, kalau di Unpati ya, saya kembali lagi. Jadi kita balik lagi karena Unpati ini yang menghasilkan mereka nih tenaga pendidik ini. Saya ingin menjual Unpati sedikit. Jadi pembenahan terhadap akademik di Unpati itu berjalannya begitu masif gitu, cepat dan juga karena akademik itu dia menangani 5 aspek. Nah, dia menangani mulai dari input mahasiswa,
bagaimana masuk di prodi-prodi termasuk FKIP Oke, tadi. oke. Nah, kita harus tahu gitu. Ini input kita ini dari mana sih gitu. Nah, saya bilang ke prodi-prodi, pertanian, perikanan, ya, teknik, hukum, fisip, ekonomi, FKIP, kedokteran. Saya bilang ke mereka siapkan untuk sosialisasi. Tapi sosialisasi yang harus dilakukan adalah kita tidak bisa cuma menggambarkan bahwa di prodi ini ada profesornya sekian, Ya. doktornya sekian, ya, magisternya sekian, ya. Tidak bisa cuma bilang itu. Kita punya laboratorium ada ini, kita punya ruang-ruangnya seperti ini, tapi kita harus kasih tahu kepada siswa-siswa di SMA gini, masuklah ke prodi saya, ya, misalnya di FKIP, masuklah ke prodi saya, maka Anda keluar akan menjadi guru yang luar biasa. Kalau tidak jadi guru yang luar biasa, maka Anda akan menjadi entrepreneurship di bidang pendidikan yang luar biasa. Nah, bagaimana kreativitas untuk menyiapkan modul-modul pembelajaran. Bagaimana kreativitas mereka untuk membentuk kelompok-kelompok ajar di desa-desa mereka. Istilahnya sekarang tuh edupreneur ya. Edupreneur. Edupreneur. Itu yang harus disampaikan dalam ruang-ruang belajar. Nah, para dosen harus bisa tidak lagi hanya fokus terhadap materi ajar, tetapi beritahu kepada mahasiswanya, nah, saya akan membentuk Anda jadi edupreneur, gitu. Atau edu wisata. Jadi bagaimana ekologi jadikan pusat edukasi dan orang datang ke situ. Nah, untuk belajar sesuatu di situ. Misalnya dia bikin sebuah pantai, ya, di situ ada tumbuh-tumbuhannya, ada biota lautnya, dan di situ siswa-siswa bisa datang belajar di situ. Nanti dia edukasi mereka. Nah, masuknya mungkin 20.000, 10.000, siklus terus itu. Nanti dia jual lewat media kan. Nah, ini area ini. Sama halnya juga mungkin di dunia pendidikan ya. Kan gitu toh. Prof ya. Nah, jadi itu yang harus kita benahi sebenarnya. Dan kalau itu dari inputnya, itu input. Nah, begitu juga kalau pertanian, perikanan. Saya bilang begini. Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, itu dia harus betul-betul meneliti, mengkaji potensi perikanan dan pertanian di desa-desa. Ambil contoh misalnya, Pak Jen dari desa mana? Saya dari Banda, Pak. Banda, Langsung dibuka di Banda. sini. Katakanlah di Banda itu SMA 1 Banda ya, atau sekarang dia disebut sebagai SMA berapa Maluku Tengah? Saya kurang paham lagi. Nah, katakanlah di sana potensi perikanan dan pertanian apa. Nah, dosen-dosen kita yang sosialisasi itu sudah harus tahu desa, salah satu desa katakanlah Banda kecil atau apa begitu, di situ bisa dikembangkan perikanan apa. Pak Jen ini sekolahnya di SMA 1, tapi asalnya dari desa itu. Nah, saya akan sosialisasikan ke Pak Jen, masuklah ke perikanan, program studi budidaya perikanan. Saya sudah tahu desa Pak Jen itu bisa dibudidayakan perikanan apa. Supaya ilmu yang kita dapat ini bisa pulang ke desa ya. Pak Jen pulang ke desa, ya, bangun desa, nggak usah cari dinas perikanan. Baik, Prof, ini Unpad ini kan semakin bebenah. DLU-nya saya lihat ini sudah mulai kelihatan nih, Prof, karena beberapa kali ada teman-teman memang yang mengconnecting program mereka dengan Unpad sendiri. Apa sih yang diharapkan dari BLU di Unpad ini sendiri, Prof? Ya, kalau tidak salah sejak 2018, 18 atau 17 itu udah BLU Unpad. Pak Rektor Prof. Nus Sapteno itu salah satu penggagas BLU. Kerja kerasnya sebelum menjadi rektor, beliau itu menjadi WR2. Dan semenjak jadi WR2, tim untuk membenahi, mempersiapkan BLU itu sudah jalan. Mereka menyiapkan itu ada kurang lebih 4 dokumen. Dokumen yang pertama itu adalah OTK, organisasi dan tata kerja. Kemudian dokumen yang kedua itu adalah
standar pelayanan minimal, ya. Dokumen yang ketiga itu rencana bisnis, dan yang keempat itu adalah apa namanya pengembangan, rencana pengembangan. Oke. Nah, dalam perjalanan kemudian Unpati itu sudah bisa memberikan remunerasi kepada pegawai BLU. Jadi saya ini di samping pegawai pemerintah pusat, dosen dan pegawai di Unpati, di samping mendapat gaji dari pemerintah, kita juga mendapat gaji BLU. Oke. Nah, Badan Layanan Umum, BLU itu Badan Layanan Umum. Saya jelaskan sedikit bahwa ada tiga bentuk pendidikan tinggi. Satker, Satuan Kerja, itu yang paling rendah. Oke. Nah, yang kedua itu BLU. BLU itu sama dengan semi industri sebenarnya. Oke. Dia harus bisa membenahi, mendapatkan sumber-sumber pendapatan non akademik maupun pendapatan akademik yang bisa menambah pendapatan institusinya. Income institusinya ya, Prof ya. Dan yang paling tinggi itu statusnya adalah BHPT, Badan Hukum Perguruan Tinggi. Oke. Nah, kita yang BLU di Unpati itu sudah harus memang kalau berjalannya dengan itu BLU itu dia di audit paling kurang oleh 4 institusi audit. Yang pertama itu Kantor Akuntan Publik, yang kedua itu BPKP, yang ketiga itu Inspektorat, dan bisa juga KPK masuk. Nah, gitu. Ini harus lebih hati-hati ya tentunya ya. Dan mereka itu kita sudah harus siap untuk mendapat itu. Dan dalam program pemerintah yang BLU ini harus cepat masuk ke BHPT. Untuk ketahuan Jen dan pemirsa bahwa kita baru dikunjungi oleh 2 universitas. Universitas Musamus di Maroke dan Universitas Cendrawasih di Jayapura. Baru saja dalam minggu ini. Kemarin saya sempat lihat ada pertemuan itu. Mereka datang untuk benchmarking, belajar tentang bagaimana menyiapkan BLU. Dan Unpati siap untuk mendampingi itu. BLU itu sendiri sebenarnya konsepnya adalah layanan, layanan, Badan Layanan Umum. Layanan artinya apa? Servis. Servis yang bagaimana? Servis yang memuaskan pelanggan. Gitu. Nah, begitu juga Amex kan. Amex harus menservis pembaca kita, para pembaca, dan klien kita. Ini kan peningkatan kualitas ini. Betul. Supaya orang bisa tidak cuma membaca lewat media dan lain, apakah itu cetak maupun elektronik, tapi dia langsung bisa mendengar juga apa yang terjadi di. Artinya begini, Unpati sekarang sudah membuka diri ya. Kepada siapa saja yang ingin bekerja sama dengan Unpati, belajar di Unpati, bahkan bermitra dengan Unpati seperti saya itu. punya jadi waktu pemenahan sistem itu saya kasih informasi tambahan. Kita kemudian mendeokan itu mahasiswa pada angkatan tertentu. Misalnya untuk DO mahasiswa itu ada 3 indikator. Kalau S1 dia tidak boleh lebih dari 7 tahun kuliah. IP-nya itu tidak boleh kurang dari 2,00. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, dan pencatatan di PD Dikti sudah harus minimal 120 SKS. Karena untuk menjadi sarjana itu kan 144 SKS. Nah, saya mencari cara gitu. Kalau ini anak-anak kita ini kemudian DO banyak, mereka ini mau kemana gitu. Lalu saya itu dipanggil ditunjuk oleh rektor untuk bisa mendampingi Kementerian Desa untuk menyusun namanya itu pedoman rekognisi rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau itu adalah salah satu program di mana bisa kita konversikan SKS dari mahasiswa yang putus sekolah, putus kuliah, yang DO itu kita terima ulang dengan menghitung SKS yang mereka pernah dapat. Dan masuk lagi. Begitu juga
yang punya pengalaman kerja. Oke. Dia mungkin dari SMA, dari SMK. Dia sudah bekerja lebih dari 5 tahun. tahun, Dia punya sudah ikut pengalaman ya. pelatihan-pelatihan. Ya mungkin di Amex juga ada tenaga yang mau disarjanakan. Oke. Kalau sudah kerja di Amex 5 tahun dan itu ada keterangannya, dia ikut broadcast di mana-mana, ya mungkin dia bisa masuk di ilmu komunikasi. Oke. Atau dia bisa. Kita usulkan itu 46 prodi untuk ikut RPL. Dari 46 prodi itu ada 39 prodi yang diterima layak untuk melaksanakan RPL. Dan itu terbanyak di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Saya presentasi itu di Kementerian Desa pada bulan lalu. Akhirnya Stisipol dari Bangka Belitung ingin belajar bagaimana RPL di Unpati. Dari Undana, Udayana, Bali ya. bukan. Undana, Nusa Cendana. Oh, Nusa Cendana. Ya, Kupang. Di Kupang ya, Nusa Ya, Tenggara Timur. ya. Oke. Rektornya minta lagi, Prof, kira-kira itu caranya gimana sampai 39 prodi bisa. Nah itu, jadi Ini sebenarnya Prof secara tidak langsung sudah membranding Unpati nih Prof. oh iya, Menjadi universitas unggulan di Indonesia Timur Harus. secara tidak langsung. kita untuk MBKM yang kemarin juga bulan lalu ya, kita diminta oleh Amex untuk wawancara di sini dan saya sudah sampaikan. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dari 7 indikator kinerja utama ya, 8 indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Universitas Patimura. Saya tidak bisa menjelaskan satu demi satu 8 itu, tetapi salah satu diantaranya adalah bagaimana mahasiswa kita bisa belajar dengan metode pembelajaran yang berkualitas. Salah satu indikator yang ketujuh dari 8 indikator itu adalah pembelajaran yang menggunakan project based learning dan case method atau disebut pembelajaran kolaboratif. Saya jelaskan dari 8 indikator kinerja utama institusi dan semua PTN maupun L2 Dikti, lembaga layanan Dikti, itu wilayah 12 misalnya di Ambon dan Maluku Utara, itu harus mencapai 8 indikator itu. 8 indikator itu dia kemudian digabung dalam 3 aspek besar. Untuk indikator 1, 2 itu adalah aspek kualitas lulusan. Nah, kualitas lulusan indikator 1 adalah seberapa banyak mahasiswa yang ketika lulus mereka sudah bisa melanjutkan studi S2, mendapat pekerjaan dengan upah minimum regional, kemudian bisa berwirausaha. Itu lulusan. Mandiri jadinya ya. Lulusannya kemudian sudah mendapatkan 20 SKS MBKM. Nah, itu indikator 1, 2. Indikator 3, 4, 5 itu adalah kualitas dosen. Nah, bagaimana dosen punya penelitian pengajaran yang bisa rekognisi internasional dan bisa diterapkan di masyarakat. Bagaimana dosen bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dipakai oleh industri. Bagaimana dosen-dosen memiliki tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. Dan itu sudah dipunyai Unpati ya? Sudah semua. Prof, ya? Kita dapat penghargaan di IKU 7. IKU 78 itu adalah kualitas pembelajaran dan kurikulum. Dan Pak Rektor awal tahun ini beliau kita dapat insentif dan itu hanya dari ada 6 universitas di Indonesia yang dapat penghargaan. Kita untuk Unpati dapatnya di IKU 7. IKU 7 dan itu dapat insentifnya lumayan 4 miliar lebih. Ini luar biasa ya. Kita ngobrol sudah banyak nih soal pendidikan di Maluku secara umum, bagaimana Unpati juga sudah membuka diri, membranding Unpati sendiri melalui kerja Pak Prof. Ini tadi mungkin juga dan ada teman-teman. diseminasi terhadap pejuang pangan atau ketahanan pangan. Kita Unpati itu membenahi ketahanan pangan di Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Nah, dan di situ ada Unpati, Unhair,
Unipa Papua, Unsamus, dan Uncen. Saya lihat tadi ada teman-teman mahasiswa udah Ah, memposting nih, ada mie sagu, itu. ya kan? Itu. Ada beberapa Ya, pangan lokal ya. nih sebagai Tadi diseminasinya. betul. Ya. Oke, Prof, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi karena masih banyak yang harus saya gali dari Prof sendiri. Ini mungkin episode 1 terakhir nih, Prof. Saya mau nanya nih. Siap. Ini agak-agak sedikit pertanyaannya menggelitik sih sebenarnya, Prof. Bagaimana kita melihat Unpati menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya juga dengan tenaga pengajar dosen juga yang ada yang sebanding, paling tidak seperti itu. Nah, apa yang ingin Pak Prof sampaikan kepada penonton kita di Amex Podcast ini agar orang lebih tahu lagi tentang Unpati itu sekarang seperti apa dan ke depan seperti apa? Ya. Apalagi banyak hal yang Prof akan lakukan tentunya di tahun-tahun mendatang agar Unpati lebih baik lagi. Ini kameranya Prof, silakan. Ya, jadi program studi di Unpati itu terus bertambah, ya. Dan kualitas kita punya dosen itu kurang lebih 1.118 dosen dengan guru besarnya per pengukuhan tanggal 7 kemarin itu kita punya guru besar aktif 53. Ya, 53 profesor. Sebenarnya jumlah total itu udah 77. Ada yang sudah pensiun dan tentu saja untuk termakan usia dan sudah dipanggil pulang. Kita punya beberapa prodi unggulan, ya. Tentu Fakultas Hukum itu sudah prodi unggul, ya. Mereka seminar internasional tadi dan saya baru pulang buka seminarnya tadi pagi. Kita punya prodi tentu saja kedokteran dan juga masuk ke profesinya. Farmasi kita udah buka tahun depan, kemudian ilmu komputer. Kita punya program studi PWK, ya, untuk perencanaan wilayah, teknik sipil. Kita punya ilmu komputer. Tahun lalu itu sudah terima mahasiswa. Ini sudah ada moratorium untuk moratoriumnya sudah dibuka, sudah dilepaskan untuk pembentukan kedokteran gigi. Dan mudah-mudahan ini proposalnya semua sudah siap, sudah dikirim. Mudah-mudahan tahun depan kita juga punya untuk kedokteran gigi dan keperawatan. Ya. Pak Rektor dalam kepemimpinan beliau itu untuk tahun ini menyediakan juga studi S3 di luar negeri dengan membiayai per orang itu 200 juta, ya, untuk dosen yang mau melanjutkan studi di luar negeri. S3. Tapi bantuan itu hanya bagi yang mau di luar negeri, Australia, Eropa atau Amerika. Bantuan 200 juta untuk 5 dosen. Nah, tapi setahu saya sampai per hari ini belum ada. Lagi-lagi masalahnya di mana? Kemampuan bahasa Inggris. Itu. Kemampuan bahasa Inggris. Saya mau titip informasi dan harapan saya kepada seluruh permisa orang tua yang mungkin latihlah anak-anak kita untuk bisa bahasa Inggris. Karena memang kita bisa belajar sendiri, tapi tentu lambat. Harus ada motivasi untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena itu adalah bahasa kita tidak bisa. Ini di Ambon saja, jadi nggak usah gitu. Nggak bisa. Sebentar lagi Pak Jen sudah di Singapura, sebentar lagi sudah di Eropa. Dunia semakin luas, ya. Betul. Baik. Baik, terima kasih Profesor Dr. Freddy Lewakabesi MPD, seperti itu. Wakil Rektor bidang akademik. Semoga ini yang kita perbincangkan di sini ini membuat semua orang tahu lagi apa itu Unpati tentunya, dan kita tunggu ya apa yang akan dilakukan lagi oleh Pak Prof di tahun 2023. Saya tutup obrolan kita di podcast kali ini. Penasaran kan tentunya di 2023? Kita tunggu saja. Sampai jumpa.
Makasih Prof.